Dalam episode kali ini, saya akan berbicara tentang aturan jilbab. Tidak hanya di Iran, tapi juga di berbagai negara. Mengapa sebagian negara Muslim menerapkan aturan tentang jilbab? Bagaimana aturan itu dijalankan dan apa dampaknya bagi masyarakat? Mari kita diskusikan masalah ini. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and India will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering The a new protests phase. have turned violent in dozens of Dari 50 negara berpenduduk mayoritas Muslim di dunia, hanya ada 2 negara yang mewajibkan warga perempuannya mengenakan jilbab, yakni Iran dan Afghanistan. Sebelum tahun 2019, Arab Saudi juga mewajibkan penggunaan jilbab bagi warga perempuannya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Arab Saudi sedang menjalani reformasi politik dan keagamaan. Aturan-aturan yang mengekang perempuan dan membatasi kebebasan warga dicabut. Polisi moral yang kerjanya mengawasi perilaku orang beragama dibubarkan. Sudan juga pernah memiliki aturan serupa. Sebelum tahun 2020, Sudan adalah negara Islam yang menjalankan aturan syariat secara ketat. Perempuan diwajibkan mengenakan penutup kepala, tapi kini Sudan sudah berubah menjadi negara sekuler. Aturan-aturan yang berbau syariat dibatalkan. Perempuan tak lagi harus menutup kepala mereka. Ada satu lagi negara yang memiliki aturan wajib tentang pemakaian jilbab, tapi hanya berlaku di salah satu provinsinya, apalagi kalau bukan Indonesia. Ya, seperti Iran dan Afghanistan, Aceh memiliki aturan yang mewajibkan jilbab bagi warga perempuannya, khususnya yang beragama Islam. Aturan wajib jilbab di Aceh tertuang dalam Kanun Aceh, pasal 13 ayat 1 tahun 2002. Siapa saja yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk atau denda uang. Dalam hukum Islam, sanksi ini disebut takzir. Sebagian besar negara Muslim tidak memiliki aturan tentang kewajiban jilbab bagi perempuan. Alasannya sederhana, sudah semestinya negara tidak ikut campur mengurusi hal-hal yang bersifat pribadi dari warganya. Pilihan berpakaian adalah hak setiap orang. Di Iran, jilbab bukan hanya penutup kepala, tapi juga soal politik dan simbol kekuasaan. Kewajiban jilbab yang dilakukan negeri ini sejak tahun 1979 adalah upaya menegaskan rezim Islam untuk membedakannya dari rezim sekuler sebelum revolusi. Iran punya sejarah yang unik dengan pakaian perempuan. Pada pertengahan tahun 1930-an, untuk memodernisasi negerinya, Syah Iran melarang perempuan mengenakan penutup kepala. Baginya, jilbab adalah lambang kemunduran. Karena itu, perempuan tidak dibolehkan mengenakannya. Tapi ketika rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi jatuh, aturan pelarangan jilbab dihapus. Sebagai gantinya, rezim Islam di bawah Imam Khomeini mewajibkan perempuan memakai jilbab. Di Afghanistan, aturan jilbab adalah bagian dari paket penerapan syariat Islam. Pakaian perempuan diatur. Bahkan bukan hanya kepala yang harus ditutup. Wajah perempuan pun mesti disembunyikan. Iran dan Afghanistan adalah 2 negara Muslim yang masih mempertahankan aturan tentang kewajiban jilbab. Meski sering diprotes, kedua negara ini tak peduli. Bagi mereka, menerapkan hukum Islam lebih penting ketimbang menghargai kebebasan perempuan. Sejak 10 tahun terakhir, sebetulnya semakin banyak negara Muslim di dunia yang melakukan aturan pelonggaran terhadap jilbab. Selain
Arab Saudi dan Sudan, negara-negara di Timur Tengah semakin terbuka dalam urusan yang satu ini. Di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait, pemakaian jilbab bagi perempuan bersifat opsional. Di beberapa negara Arab lain seperti Yordania, Suriah, Maroko, Aljazair, dan Tunisia, sebagian besar perempuan Muslim tidak mengenakan jilbab. Gelombang pemakaian jilbab justru terjadi di negara-negara non-Arab seperti Indonesia dan Malaysia. Sejak tahun 1990-an, seiring dengan menguatnya Islamisasi, banyak kaum perempuan di Indonesia dan Malaysia beralih menutup kepala mereka. Sebagian mereka melakukan itu karena kesadaran. Sebagian lainnya karena tekanan sosial. Peer pressure terlihat sangat jelas. Saya memiliki beberapa teman yang mengaku memakai jilbab karena takut pada orang tuanya atau tidak enak dengan tetangganya. Fakta bahwa sebagian besar negara Muslim tidak memiliki aturan soal jilbab menunjukkan bahwa pemakaian jilbab adalah soal khilafiyah atau perbedaan pendapat saja. Ada ulama yang mewajibkannya, ada pula yang menganggapnya tidak wajib. Sebagian ulama di Indonesia menganggap jilbab bukan sebuah kewajiban. Yang diwajibkan Islam adalah menutup aurat, dan rambut perempuan tidak dianggap sebagai aurat. Para pembaru Muslim umumnya meyakini bahwa jilbab bukanlah sebuah kewajiban. Fatima Mernissi, seorang sarjana Muslim asal Maroko, mengatakan bahwa pengekangan terhadap perempuan dimulai dari penerapan aturan tentang pakaian mereka. Apa yang dikatakan Mernissi terbukti di Iran dan Afghanistan. Kaum perempuan umumnya tidak memiliki kebebasan. Di Afghanistan, nasib perempuan bahkan lebih mengenaskan lagi. Mereka tak boleh bersekolah. Apa yang terjadi hari-hari ini di Iran bukan hanya sekedar protes terhadap aturan jilbab, tapi perlawanan kaum perempuan untuk mendapatkan kebebasan mereka. Rezim Islam di Iran tak pernah belajar dari sejarah. Pemaksaan terhadap jilbab atau pelarangannya hanya akan menimbulkan reaksi dan perlawanan. Seringkali reaksi itu menyakitkan. Yang dibenci bukan cuma aturan tentang jilbab, tapi juga agama yang membuat aturan itu. Mungkin kali ini Iran harus belajar dari Arab Saudi. Sebelum mereka diprotes warganya yang semakin kritis, penguasa Saudi meluncurkan reformasi keagamaan. Jilbab tak lagi diwajibkan. Tuntutan para demonstran Iran sejatinya cuma satu. Hapus aturan soal jilbab.